siang. Selamat datang di Ikomang Arena YouTube channel. Pak Komang, mohon maaf ini sebelumnya biar lebih ini saya buka masker Pak Komang ya. Oke, baiklah, supaya kita lebih bagus bicara. Oke. Karena Ini Pak Komang Arena ini beliau adalah promotor kesehatan rekan-rekan semua. Jadi beliau beberapa tahun terakhir ini giat melakukan sosialisasi tentang kesehatan. Sebelumnya beliau bertugas di Kepala Puskesmas di salah satu rumah sakit di Sulawesi Tengah. Saat ini beliau sudah pensiun, tapi tetap giat melakukan promosi kesehatan. Selamat datang Pak Komang. selamat, terima kasih sudah bersedia untuk menjadi tuan rumah. Siap. Pak Komang, langsung aja Pak Komang. Ya, Ini kan situasi pandeminya begitu mengganggu sekali ya di masyarakat, agak sedikit mulai khawatir pandemi seperti ini apa yang harus dilakukan gitu ya. Karena kalau di rumah masalah perut tidak bisa dihindari. Tapi kalau keluar takut Pak Komang. Nah kira-kira apa nih tips and triknya Pak? baiklah, terima kasih Bapaknya Indira. Masalah pandemi ini sudah sangat meluas ya, sudah seluruh dunia kena. Tapi kelihatannya menurut pendapat saya, efek sosialnya itu jauh lebih berat, sosial ekonomi ya, jauh lebih berat daripada efek biologisnya, efek kepada manusianya ya. Sebab ini kalau catatan sejarah itu pandemi yang berat itu apabila sampai di atas 10% angka kematiannya. Ini sekarang hanya sekitar 2-3%. Sebenarnya tidak terlalu mengkhawatirkan kalau dibandingkan dengan pandemi-pandemi sebelumnya ya, seperti flu burung, dulu cacar, ada satu daerah sampai 50%. Nah, sekarang apa tipsnya untuk menghadapi pandemi ini ya? Tips yang pertama itu jangan cemas. Karena kecemasan itu sekarang sangat mudah menular. Ya. Kecemasan itu menyebabkan kita menjadi tidak rasional, ya kan? Apa dasarnya? Kenapa kita tidak boleh cemas? Karena ini kan sudah proses alami, ya. Ini adalah proses alam yang kita tidak tahu apakah ini proses pemulihan akibat adanya pencemaran, akibat adanya kerusakan bumi, sehingga alam mungkin harus berbuat seperti itu. Harus kita bijaksana aja. Tapi yang paling penting itulah untuk menghadapi pandemi ini, karena kita akan berhadapan dengan mikroba yang kasat mata, yang tak bisa dilihat. Kita tidak bisa, walaupun kita udah pakai masker, ya kan? Udah jaga jarak, udah apa gitu. Kalau daya tahan tubuh kita juga lemah, pasti akan kena kan? Nah sekarang buktinya lebih banyak orang di kota yang hidupnya di sangat mewah, tinggal di ruang ber-AC, makanannya bagus, tapi kok dia lebih banyak kena dibandingkan orang desa, kan? Betul. Nah, kenapa? Karena orang desa itu daya tahan tubuhnya lebih kuat. Nah, sekarang mari kita bicarakan bagaimana menjaga daya tahan tubuh supaya tubuh kita tuh selalu lebih kuat daripada bakteri atau virus yang memungkinkan untuk masuk ke dalam tubuh. Ya, oke. Begitu kira-kira teman-teman. Jadi sekarang kita masuk ke substansi masalahnya. Jadi daya tahan tubuh itu kan sangat subjektif Bang ya. Kira-kira bagaimana nih? Apa yang harus dilakukan untuk menjaga daya tubuh supaya tetap fit gitu ya Bang ya? Ya baiklah, tapi sebelum itu teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe dulu ya. Kalau nanti konten video ini menarik, bagus, Anda like dan share ke teman-teman dan keluarga. Kita akan bicara selanjutnya deh ya. Ya. Oke. Teman-teman, tadi balik lagi kita ke Ikomang Arena YouTube channel.
Jadi tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh Pak Komang mengenai ternyata daya tahan tubuh itu jauh lebih efektif untuk menangkal virus daripada kita cemas dan lain sebagainya. Cuman nanti menjaga daya tahan tubuh itu kan banyak nih variannya. Nah, kita tanya nih Pak Komang kira-kira dari pandangan beliau seperti apa cara menjaga daya tahan tubuh. Gimana kira-kira Pak Komang? Ya, zaman sekarang ini daya tahan tubuh itu seringkali ngedrop. Beberapa faktor ya. Pertama, faktor stres. Stres itu sangat menguras daya tahan tubuh. Orang yang cemas, orang yang khawatir, itu akan mempengaruhi hormon yang mengatur kegembiraan ya. Ketika hormon kegembiraan itu menurun, maka orang itu akan cenderung sedih. Kalau dia cenderung sedih, maka pasti akan melemah pertahanannya. Jadi pertama itu kita harus menjaga selalu pertahankan suasana happy. Hubungan sosial antara suami istri, anak dan keluarga dan tetangga. Ayo kita happy ya. Happy itu gratis kan? Yeah. Yang kedua, supaya daya tahan tubuh kita kuat ya. Yang kedua itu tentang makanan. Makanan di zaman sekarang, di zaman online begitu, kebanyakan makanan yang justru dalam tanda kutip itu melemahkan daya tahan tubuh. Betul apa tidak? Betul. Banyak sudah di media-media sosial. Iya, karena orang cenderung lebih memilih makanan yang enak. Yang enak pasti banyak penyedapnya, pasti manis sekali, pasti gorengan, pasti ada asin. Itu semua melemahkan daya tahan tubuh. Kalau kita menjelaskan itu sangat panjang lebar ya. Yang jelas makanan yang bagus supaya kita kuat daya tahan tubuh itu adalah pertama makanan yang sesuai dengan golongan usia kita. Karena remaja beda kebutuhan makanan dan orang tua yang sudah umur 40 ke atas. Betul apa tidak? Betul. Nah, jadi kita sudah tua, ginjal sudah mulai melemah, enzim dalam usus sudah berkurang, tapi makanannya masih berat-berat. Akhirnya banyak makanan tidak dicerna menjadi gas, jadi sampah. Gas naik ke tenggorokan, jadi sering panas dalam, melemahkan ini. Kalau lemah ini, virus kan masuknya dari hidung sehingga di tenggorokan, kan? Ya, betul. Nah, itu sangat penting sekali. Jadi atur makanan, jangan sampai kita terjadi panas dalam. Kenapa panas dalam? Karena makanan tidak sesuai dengan kemampuan tubuh kita. Mengerti? Betul. Ya. Artinya makanan pokoknya, karena apa yang dilakukan oleh tubuh kita berasal dari makanan gitu ya. Iya, makanan itu tujuannya adalah untuk menyehatkan, tapi sebaliknya makanan itu lebih banyak menyakitkan. Paham ya? Ya, betul. Selanjutnya, supaya stamina kita juga cukup kuat, minum itu juga harus diperhatikan. Air yang bagaimana, berapa jumlahnya, terus kapan harus minum. Nah, itu 3 hal. Air yang baik diminum itu adalah air mineral. Air mineral yang tidak mengandung zat kimia, tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna. Oke? Ya. Jadi minuman itu penting sekali. Bagaimana mengukur kita cukup minum apa tidak? Nah, itu yang penting sekali. Nah, ketika kita banyak berkeringat, pasti banyak keluar air dari kulit. Berarti pengeluaran air dari ginjal akan berkurang. Fungsi utama ginjal kan menyaring, membersihkan. Kalau produk dari ginjal itu berkurang, air kencing berkurang, berarti ginjal tidak melakukan fungsi lebih maksimal kan? Nah, sementara racun yang kita masukkan melalui makanan, melalui udara itu semakin banyak berkeringat, banyak racun yang tidak dikeluarkan dari ginjal. Air kencingnya sedikit. Nah, air kencing pasti warnanya gelap kan, dan jumlahnya sedikit. Nah, ketika air kencing warnanya gelap dan jumlah sedikit, berarti Anda kurang minum. Berkeringat itu artinya indikasi akan kurang jumlah kencing kan? Oh, oke.
kan tumor selalu harus seimbang. Kalau di sini banyak keluar, kencing pasti akan berkurang karena cairan tidak boleh berkurang banyak, dia harus equilibrium. Itu artinya kurang minum. Nah, kurang minum. Jadi kalau air kencing berwarna gelap, jumlahnya sedikit, berarti kita harus nambah minum supaya fungsi ginjal itu maksimal untuk membersihkan zat-zat metabolit. Ketika zat-zat metabolit itu tidak maksimal dikeluarkan, maka dia akan lebih banyak mengendap di dalam darah atau di otot-otot. Nah, itu menumpukan sampah namanya. Nah, itu justru melemahkan daya tahan tubuh. Nah, Ya, betul, oke. Nah, terus tadi minum kapan? Nah, berapa lama? Berapa jumlahnya? untuk orang dewasa itu keadaan normal seperti kita tanpa bekerja berat itu kebutuhan air minum itu 2,5 liter, 2.500 cc. Artinya kita juga harus keluar air sejumlah itu. Mulai dari napas kira-kira 500 ml, melalui keringat, dan melalui air kencing, dan melalui feses. Nah, indikator paling mudah adalah lihat warna air kencing. Ketika warna air kencing sudah gelap, artinya kita kurang minum. Paham? Ya. Jadi kapan minum? Kencing aja dulu. Ya, kencingnya dulu. Oke, nggak enggak gitu ya. Oke. Selanjutnya, Mamang, tips selanjutnya? Ya, kalau mau jaga kesehatan pasti itu harus kita imbangi dengan aktivitas fisik. Aktivitas fisik, kalau kita diam aja, jantung itu tidak terlalu mompa. Kalau paru-paru tidak maksimal mengembang. Artinya kalau jantungnya terlalu mompa, berarti pembuluh-pembuluh darah itu tidak akan mendapat aliran darah yang deras. Ketika ada sampah mengendap lebih banyak, dia akan lengket. Kalau kita aktivitas fisik, paru-paru mengembang, jantung memompa, jadi tidak ada sempat ada endapan. Paham itu? Ya, logikanya gitu ya. Nah, gitu. Jadi harus kita melakukan aktivitas fisik yang ya bolehlah kira-kira sekitar jalan 5.000 langkah sehari. Kalau jalan ya. Kalau di rumah mungkin nyuci mobil, ngepel, nggak usah pembantu lah ngepel. Mungkin bersih-bersih rumah, nyapu di halaman, itu sudah aktivitas fisik. Minimal 15 menit sehari, non-stop ya. Oke. 15 menit sehari ya? Minimal gitu loh. Kalau Anda, Made kan seorang karyawan di kantor, seringan duduk gitu loh. Usahakanlah berjalan lebih banyak gitu loh. Mungkin naik, nggak usah dulu naik lift, kalau ada tangga jangan naik tangga lah. Diselingi seperti itu ya? Diselingi gitu loh, dan sebagainya. Nah, itu kalau dari sisi konsepnya Pak Mam. Terus ada nggak teknik kira-kira yang berkaitan dengan perawatan kesehatan? Ya. Tapi satu lagi belum saya sampaikan, tidur. Tidur yang cukup itu sangat penting untuk detox. Jadi ketika kita beraktivitas, kita makan, pasti banyak racun yang kita hirup. Hati itu berfungsi apabila kita tidur pada saatnya. Karena hati itu berfungsi mengeluarkan racun untuk detox pada kira-kira jam 9 sampai jam 2. Jadi usahakan kita tidur antara jam 9 sampai jam 2 subuh. Tidurnya berkualitas. Pada saat itulah tubuh kita membersihkan sel-sel yang dikomandani oleh hati. Kemudian pada saat itu juga tubuh kita recharge karena kita punya HP ini. Artinya jam 9 sampai jam 2 itu baru proses dibersih. Jadi boleh tidur jam 9, 10, jam 11 gitu ya, antara itu ya. 9, 10, 11, 12, 1, 2 itu harus full tidurnya. Jadi kalau Made sering begadang antara jam 9 sampai jam 2 Anda tidak tidur bagus, itu sudah membebani tubuh Anda dengan racun. Dan pada saat itu racun itu didetoks, dilumpuhkan oleh hati. Makanya orang kalau begadang pada saat jam itu kelihatan lemah, pucat, jelek mukanya itu auranya. Orang kurang tidur pastilah kelihatan sekali tuh auranya. Itu sangat penting ya untuk daya tahan tubuh. Oke. Berarti tidur ya, ini makanan, minuman, tidur, kontrol stres. Ya, ini aku ngambil HP. HP ini kalau dipakai terus baterainya lemah kan.
Nah manusia itu kerjanya siang, pakai baterai, malamnya dicas. Jadi HP itu pada saat dicas apalagi dipakai, matiin dia. Itu logikanya. Oke. Berarti tiga mulai 4 gitu ya Pak ya? Kontrol stres, makanan, minuman, sama jam tidur. Oke, selanjutnya apa Bang? Ya, mungkin kita lanjut setelah Sesi yang itu berikutnya. Oke. Selamat datang lagi di Komang Arena YouTube channel. Jadi sekarang sesi terakhir nih teman-teman. Jadi setelah tadi konsep menjaga imun, sekarang Pak Komang juga punya keahlian di bidang akupresur namanya Pak ya? Akupresur. Oh, akupresur. Jadi itu best practice untuk kita lakukan setiap saat dimanapun dalam kondisi apapun. Itu Pak Komang ya? Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Komang? Oke, akupresur itu adalah satu cara untuk merawat kesehatan, cara untuk menyembuhkan gangguan-gangguan tubuh dengan cara memijat titik-titik saraf. Ya, jadi kalau saya mau jelaskan teorinya terlalu panjang ya Bang ya? terlalu panjang ya sekarang karena sudah ada diunggah di YouTube. Oh ada ya? ya. Dicek ya? Dicek itu channelnya sudah ada pernah di Ya. Oke. Oke, sekarang khusus untuk mendekatkan daya tubuh. Ya. Ini agak ilmiah sedikit. Ya. Oke, daya tubuh itu dalam tubuh kita ini dikomandani oleh kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening itu dalam bahasa Inggris namanya lymph. Kelenjar limfa itu ada di sini. Kalau Made luka mungkin di tangan masih di sini muka ya. Betul. Ada luka di kaki di sini muka. Nih ada di sini juga. Terus ada di ketiak ya. Jadi seluruh area tubuh kita ini ibaratnya komandan batalionnya ada di segala sudut. Ya. Pangdamnya ya. Nah itu. Jadi itu dia bertugas untuk memproduksi sel darah putih yang adanya namanya limfosit, ada namanya monosit dan sebagainya ya. Nah, sel darah putih itu bermacam-macam, ada berfungsi untuk menawarkan racun, ada berfungsi untuk menangkap bakteri, memakannya. Nah, sekarang sel darah putih yang untuk menangkap bakteri itu sangat penting. Cukup ya ketika ada bakteri atau virus masuk, dia pasti bereaksi. Sel darah putih itu pasti bereaksi membentuk yang namanya mekanisme antigen antibody ya. Apapun yang masuk, apakah protein yang tidak cocok dengan tubuh kita, sari-sari bunga kah yang bikin gatal, debu kah yang bikin alergi, gatal, virus, bakteri kah, semua itu akan direspon oleh kelenjar getah dengan menghasilkan sel darah. Nah, ketika ada bakteri masuk, maka dia bekerja. Nah, supaya dia kuat bekerja, maka dia harus dijaga kesehatannya, kan? Nah, kalau tentaranya lemah, tentu saja negara kita akan mudah diserang oleh dunia luar. Nah, untuk menguatkan kelenjar getah bening itu, kita harus menekan ini titik kelenjar getah bening kalau di tangannya. Jadi ya pastikan Anda menekan ini dalam sehari, pagi 30 kali minimal, maksimal 60 kali. Tekannya dengan meyakinkan. Jaraknya? Di sini. Nah, di tengah-tengah nih ya. Ya. Nah, titik ini kalau ini ditekan sakit, artinya kelenjar getah bening kita sedang bekerja, bekerja berat ya. Apakah karena kanker, apakah karena sakit berat, karena diabetes mungkin, apa karena infeksi. Nah, biasanya orang demam, anak-anak demam karena infeksi kan. Cukup ini aja ditekan supaya kelenjar getah beningnya kuat untuk memproduksi. Kiri kanan sama Pak? Sama, kiri kanan. Kalau di tangan sini, kalau di kaki sini. Aman kan sini? Ya. Sini ya dia. Kan sini. Oh sama ya. Oke. Ya. Itu kelenjar getah bening. Nah, yang kedua, tubuh itu memiliki mekanisme pertahanan tubuh dengan penyediaan energi yang cukup. Nah, untuk melawan tentara kan butuh makan dong.
Untuk suplai makanan. Nah, suplai makanan itu kita makan. Tapi makanan itu tidak bisa digunakan kalau tidak ada hormon ini. Yang namanya hormon tiroksin yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Nah, ketika kita harus bekerja berat, harus stres itu butuh energi juga ya. Ada bakteri menyerang, ada infeksi. Kelenjar tiroid itu kerja keras untuk menyediakan energi bagi tentara tubuh kita supaya dia kuat. Nah, ini di sini, ini titiknya ya. Oh, sini Pak ya. Jadi wujudnya seperti ini. Jadi bulatan ini Pak ya? Ya, di bantalan ini. Oh, oke. Kiri kanan ya? Kiri kanan. Di kaki juga sini. Oh, di sini udah Pak ya? Di belakang. Oke, sekarang tubuh itu sel-sel itu bisa hidup karena apa? Karena ada listrik. Betul. Kalau tidak ada listrik, lobetlah orang itu. Betul. Kalian pernah lihat orang lobet? Ya. Tidak bergairah. Pokoknya mau mati aja. Nah, sumber listrik kita ada di otak kecil, di cerebellum. Di sini reaktor nuklirnya kita. Oh. Nah, disebarkan ke seluruh tubuh melalui sumsum tulang belakang. Jadi mulai dari ini cervical namanya leher, torakal, terus lumbar, terus sakral. Nah, harus kita jaga, jangan sampai buntu itu salurannya. Oh, listriknya nggak jalan. Listrik nggak jalan. Kalau anak punya kabel di rumah putus atau buntu ya nggak nyala, padahal Penting masuk itu listriknya, kan? Ya. Baik, caranya ini. Ini adalah tulang belakang. Oh. Jadi ini seluruh gangguan tubuh karena tulang belakang itu mempersarapi seluruh tubuh. Jadi kalau ada sakit paru-paru, sakit jantung, sakit ginjal, sakit hati kecewa. Liver ya. Ini juga terpengaruh. Jadi kita harus rawat di tulang belakang. Tulang belakang penting sekali loh. Ini aspek tubuh kita. Ibarat rumah itu pondasi. Itu kan, ketika ini terasa sakit, artinya tulang belakang Anda sedang bermasalah. Kalau orang yang sehat bilang sakit, Coba dites Bang. oh dites. Nah, lihat ya Bang ya. Oke, kalau ditekan begini tidak sakit, berarti Maria sedang dalam keadaan yang sangat bagus. Sungguh. Oke. Ini kita jaga Bang ya. Ya, jadi 1, 2, 3. Nah, sekarang pusat listriknya harus dijaga juga, generatornya, otaknya, otak belakang ya. Nah, otak itu kalau dalam ilmu akupresur di meridian 1. Ini meridian 1 ini. Ini otak sini. Kalau di kaki sini. Bawah jempol. Jempol ya. Oke. Seluruh permukaan jempol itu adalah otak ya. Nah, ini otak depan. Otak depan itu microchipnya tubuh kita. Kayak komputer tuh, berapa sih kekuatannya komputer? Tidak sehebat kekuatan komputer manusia. Albert Einstein itu yang sangat pintar itu dia hanya menggunakan 15% daripada microchipnya. Jadi pinternya ya. Pernah gitu. Berarti yang dirawat Jempol sini boleh di sini. Nah, tapi generatornya ada di belakang, di otak kecil. Di sini dia. Oh, thinking. Nah, ini tempatnya ngecas. Terus nonton. Oke. Nah, jadi apapun keadaan Anda, Sempatkanlah ya. apakah Anda sakit, apakah Anda sehat, tiap hari harus tekan ini ya. Ini Ya. ini kelenjar getah bening, ini kelenjar tiroid, ini sumsum tulang belakang, ini otak besar, ini otak kecil. Biasa nih. Pertemuannya ini bisa bermaknanya luar biasa nih. Ini bisa disebarkan. Nah, ini hebatnya ilmu ini sudah ada 5.000 tahun yang lalu. Sudah ada petanya dan sangat ilmiah. Mau tahu lebih banyak, silakan beli bukunya. Di Indonesia nggak ada. Wah. Yang ada di India. Silakan chat di kolom chat yang mau informasi lebih lanjut. Nah, ini informasi sebentar tapi maknanya luar biasa, bisa dilakukan di mana saja. Gitu ya. Nanti chat di kolom chat kalau mau lebih lanjut. Itu kira-kira mamanya? Nah, itu untuk daya tahan tubuh secara umum ya, tapi khusus corona ini. Corona. Nah,
Ini penting nih. Kita bahas selanjutnya ya. Ya, oke. Selamat datang lagi di Komang Arina YouTube channel. Nah, ini sesi terakhir nih tentunya teman-teman. Nah, tadi kan sudah banyak memang tentang imunitas, bagaimana akupresernya seperti apa dan sebagainya. Nah, kalau spesifik tentang corona, Ya, corona itu virus, tidak ada obatnya. Semua virus, influenza kah, cacar kah, semua tidak ada obatnya. Dia hanya bisa diselesaikan dengan daya tahan tubuh yang kuat. Jadi kalau Anda mungkin saja kita harus kena corona, kita tidak bisa terhindar. Gitu. Yang penting daya tahan tubuh kuat kan. Tadi itu harus kita jaga ya. Secara umum ya. Anda mau corona kayak mau influenza kayak mau apa kayak itu yang tadi pertama ya. Sekarang khusus mengenai corona ini kita harus bicarakan dengan port di entry. Port di entry itu tempatnya dia masuk di mana? Oh, dia masuk di hidung. Nah, kalau di dalam akupresur itu hidung itu adalah tempat pertahanan tubuh yang pertama. Di hidung ini ada istilahnya ada tulang-tulang hidung, ada sinus. Itu lekukannya itu sangat luar biasa ya. Kalau ada bakteri masuk, virus masuk di sini dulu digarap dia. Di sini ada bulu hidung. Strukturnya banyak sebenarnya. Terus ada selaput lendir yang menangkap virus. Nah supaya kuat, tentu pintu masuk harus dijaga kan supaya kuat toh. Pintu gerbang toh. Nah titik hidungnya ada di sini. Di V ini Pak ya? Ya ini dengan ini. Jadi pijat sini. Andaikan Anda harus kena atau mudah-mudahan tidak kena, sebelum kena pun bisa nih kita kuatkan ini hidung di sini ya. Kiri kanan Pak ya? Ya, itu khusus untuk pijat akupresur ya. Kemudian kalau dia mampu lewat hidung, pertahanan hidung, dia pasti akan senang di tenggorokan. Betul. Di sini ada kelenjar getah bening, di sini ada pharynx yang akan di sini ya? akan bekerja berat melawan itu. Ketika dia ini semua. Nah, khusus untuk tenggorokan di sini dia. Oh, khusus tenggorokan ya? Ujungnya Pak ya? Ya. Ya. Nah, kalau di situ dia mati, maka orang yang kena corona itu 14 hari pun dia sembuh. Betul. Ya kan? Dan daya tahan tubuh itu melawan toh. Nah, ketika dia lewat, dia masuk ke saluran nafas. Di sini pun masih ada daya tahan tubuh di sini sepanjang bronkus itu. Dia akan menimbulkan lendir untuk menangkap itu. Oh iya. Maka lendir itu dikeluarkan. Jadi kalau orang batuk, jangan dihilangkan batuknya karena batuk itu adalah mekanisme pertahanan tubuh untuk mengeluarkan virus. Malah didukung dia supaya lebih banyak lendir yang keluar, supaya lebih bersih itu. Oke? Nah, sekarang ini agak nih. Ini bagian akhir daripada persiapan. Gimana Pak? Kalau ini gimana pijatannya? Ini paru-paru sini. Di ujung jari Pak ya? Ini sini. Oh. Pokoknya kalau mau gampang pijat akupresur itu, kalau tidak mau dikatakan gila, begini aja. Nah, tapi ada satu tips yang saya lakukan bertahun-tahun supaya saya itu tahan kebal terhadap bakteri dan virus dengan terapi urin. Terapi urin ini kontroversial, tapi bagi Anda yang mau, yang tidak mau jangan dengar ini, skip saja ya. Skip saja ya. Kalau Anda mau dengar informasinya, lanjutkan ya. Oke. Terapi urin, minum air kencing setiap hari. Air kencing? Iya. Minum air kencing setiap hari, mulai dari pagi sampai malam itu 5 kali sehari. Kencing kita juga? Mau kotor mau enggak kencingnya? Oh, kencing tidak ada yang kotor bro. Kalau yang hitam yang tadi Kalau itu bukan kotoran, itu adalah metabolit zat terlarut di dalam. Zat terlarut itu yang memang terlalu banyak, misalnya
kayak asam urat, asam bikarbonat, itu misalkan warna kencing jadi gelap, bilirubin dan sebagainya. Itu bukan kotoran ya. Yang jelas air kencing tidak kotor. Minum 5 kali sehari, 200 ml 1 kali minum. Itu kurang lebih 1 gelas. Nah, kalau Anda minum air kencing, saya jamin Anda akan sangat kuat daya tahan tubuh Anda. Untuk jelasannya nanti kita bahas di tempat lain lah. Jadi sekarang. Wah, ini minggu baru nih. Khusus lagi kalau untuk di hidung kita masukin, namanya neti. Masukin air kencing ke hidung. Pelan-pelan gini, nanti dia akan masuk sampai ke tenggorokan. Apapun ada virus ke bakteri itu, kalau dia rasa pedis atau nyeri, berarti ada luka situ. Dan saat itu pun akan dikoreksi oleh air kencing itu. Kalau dilakukan sehari 3 kali, kalau Anda sakit mungkin batuk kah, influenza kah, paling lama 3 hari sembuh. Nah, itu kalau Anda mau. Kalau tidak mau, tidak usah dipikirkan ya. Karena ini ilmiah ini, cuma ada dong. Cuma kalau saya mau jelaskan di sini terlalu berat ya. Kita bahas tempat lain ya. Sesi khusus ya. Oke. Siap. Mungkin itu Bang ya. Sudah semua sudah dijelaskan luar biasa. Tolong nanti di subscribe, like, dan share ya. Oke, gitu Bang. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga bermanfaat ya, teman-teman. Dadah.